Pemirsa, Masjid Sunda Kelapa terus mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan bagi jamaah, beberapa diantaranya yaitu penerapan 3M ketat dan pelaksanaan ibadah yang dipersingkat. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita langsung terhubung dengan reporter Putri Amanda dan juru kamera Jeff Henderson dan Hengki Haryanto langsung dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, Amanda, berdasarkan pantauan Anda bagaimana pelaksanaan sholat di sana dan juga soal protokol kesehatan, bagaimana penerapannya? Ya Julita, kini publik sudah diperbolehkan kembali untuk melakukan ibadah di tempat-tempat ibadah ketika DKI Jakarta diberlakukan PSBB transisi per 12 Oktober hingga 25 Oktober 2020 mendatang. Sejumlah tempat-tempat ibadah memang memperketat protokol kesehatan COVID-19 untuk menyambut para jemaah di masa PSBB transisi pada kali ini. Salah satunya adalah Masjid Sunda Kelapa, tempat kami laporkan pada saat ini memang memperketat protokol kesehatan COVID-19. Seperti untuk protokol kesehatan sendiri sudah diterapkan dengan baik ketika para jemaah ini memasuki area masjid. Sudah ada 2 petugas yang disiagakan, yakni untuk memeriksakan suhu tubuh mereka dan juga memastikan apakah calon jamaah ini sudah menggunakan masker dengan baik dan benar. Nah, nanti jika bila ada calon jemaah yang memang suhu tubuhnya lebih dari 37 derajat Celcius, tidak diperkenankan untuk masuk ke area masjid terlebih dahulu, melainkan mereka bisa menunggu sekitar 15 menit di luar agar memastikan apakah karena adanya pemicu cuaca yang cukup panas, mungkin mereka ini berjalan begitu menuju ke lokasi ataupun Masjid Sunda Kelapa, nantinya akan dicek suhu tubuhnya kembali apakah memang sudah mengalami penurunan ataupun belum. Untuk itu pihak dari Masjid Sunda Kelapa juga mewajibkan para calon jemaah ini menggunakan dan juga membawa alat sholat mereka ataupun alat pribadinya masing-masing, dan juga menghimbau untuk mengambil air wudhu dari rumah saja untuk meminimalisir kontak fisik langsung antar para jemaah ketika mengambil air wudhu. Nah, terkait dengan protokol kesehatan lainnya, pihak dari Masjid Sunda Kelapa ini sudah memberikan tanda jaga jarak ataupun marka pembatasan antara jemaah yang satu dengan yang lainnya, seperti di kanan dan kiri serta depan dan belakang ini jaraknya kurang lebih 2 meter untuk meminimalisir kontak langsung pula ataupun physical distancing dapat terjaga di dalam area masjid. Dengan adanya pengaturan seperti itu di ruangan masjid sendiri, tepatnya di ruangan utama, ini hanya bisa diisi sekitar 16% saja. Nah, untuk penerapan dari penggunaan masker sendiri kami pantau seluruh jemaah ini sudah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 seperti menggunakan masker dengan baik dan benar, menutupi area hidung, mulut dan juga sampai ke dagu. Tidak ada, sejauh pantauan kami tidak ada calon jemaah yang memang melepas masker mereka ataupun tidak menggunakan masker dengan baik dan benar. Julita. Ya, Amanda, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, bagaimana soal kasus positif COVID-19 di wilayah Sunda Kelapa? Iya Julita, berdasarkan informasi yang kami dapat, tadi kami sempat berbincang-bincang dengan petugas yang sudah disiagakan di lokasi. Memang mereka menyatakan untuk kasus positif ataupun jamaah yang terkonfirmasi positif COVID-19 karena sedang melaksanakan ibadah sholat, begitu ini tidak ada kabarnya. Dan memang untuk sholat sendiri sudah dilakukan sesingkat mungkin. Dari khotbah yang disampaikan dari khatib sendiri juga sudah dipersingkat, yakni 15 menit. Jadi sebenarnya pihak dari Masjid Sunda Kelapa ini sudah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan tepat dan juga dengan ketat, mengingat adanya penularan COVID-19 lewat udara atau airborne ini cukup masif penularannya. Maka dari itu pihak dari Masjid Sunda Kelapa sudah tidak lagi menggunakan AC begitu agar meminimalisir penularan COVID-19 antar jemaah. Dan untuk itu juga pihak dari Sunda Kelapa sudah menghimbau agar para calon jemaah menggunakan ataupun membawa alat sholat mereka sendiri, dan juga sudah menghimbau agar menggunakan masker dengan baik dan benar, mengingat ini sangat penting digunakan bila calon jamaah ataupun masyarakat beraktivitas di luar rumah untuk menghindari tertularnya ataupun jatuhnya cairan tubuh yang disebut sebagai droplet melalui interaksi batuk dan juga bersin. Dan dihimbau juga jaga jarak ini sangat penting, mengingat petugas juga di sini yang disiagakan sudah selalu senantiasa menghimbau agar calon jemaah selalu menjaga jarak. Ini sangat penting karena kita tidak tahu apakah sekarang kondisinya kita ini masuk ke dalam kategori orang tanpa gejala, atau mungkin lawan bicara kita ini bisa saja masuk dalam status orang tanpa gejala. Untuk itu memang seharusnya masyarakat meminimalisir kontak langsung ataupun aktivitas di luar rumah. Sementara demikian Julita, kami kembalikan ke Anda. Baik, Amanda, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Putri Amanda dan juru kamera Jeff Henderson serta Hengki Haryanto langsung dari kawasan Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat.